Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Gina dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225010. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman yang saya kasihi. Baiklah, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita diberikan kesehatan. Baik, izinkan saya untuk mulai presentasi saya pada hari ini. Presentasi yang saya ambil dari pertemuan yang pertama tentang analisis ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian dari pada teori ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisis tentang kebutuhan antara variabel-variabel. Ekonomi variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat ekonomi makro maupun makro. Lalu ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Kemudian teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi dua teori ekonomi, yakni yang pertama itu ekonomi mikro, mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individual sebagai konsumen. Kemudian ekonomi makro, apabila dalam ekonomi mikro menganalisis kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, maka di dalam ekonomi makro menganalisisnya dari pendekatan sebaliknya. Kemudian permasalahan ekonomi makro. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjukan-petunjukan mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ada 3 permasalahan ekonomi makro jangka pendek yang harus diketahui setiap saat, diatasi setiap saat. Ketiga permasalahan yang dimaksud adalah masalah inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran dan perdagangan. Masalah inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Membicarakan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga karena harga indikator penting daripada inflasi. Masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau jangka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Next. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Kemudian, keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengangguran dapat menjual barang yang mereka produksikan. Selanjutnya, semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa untuk mereka mewujudkan. Kemudian kenaikan produksi yang melakukan akan menambah pengangguran tenaga kerja. Kemudian dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Kemudian masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 2 neraca penting dalam suatu negara pembayaran ada neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Lalu selanjutnya tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi berdasarkan masalah-masalah makroekonomi. Sukirmo menyebutkan tujuan
tujuan kebijakan makroekonomi dibedakan 5 aspek, yakni yang pertama itu menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuannya menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja. Kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kemudian yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Yang keempat, itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada 2 alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kelima itu mewujudkan kekuasaan neraca pembayaran dan kasus valuta asing, krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai dengan 1999 itu merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang terakhir itu bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mengaruhi pengeluaran agen dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia atau Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mengaruhi pengeluaran agen. Dan yang terakhir ketiga itu kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang berwujud mengenakan kenaikan pendapatan pekerjaan. Baiklah, demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan, salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.